Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Putri, Fakultas Psikologi Untak Samarinda. Saya angkatan 21. Di sini saya akan melanjutkan materi dari nomor 9 dan 10. 9. Interaksi tidur dan memori. Apakah tidur memberikan manfaat dalam ingatan bukan hanya sekedar masalah kontemporer? Faktanya, hal ini telah diperdebatkan selama lebih dari 100 tahun yang lalu. Di salah satu studi eksperimen pertama tentang memori, Ebbinghaus menggambarkan polanya pembusukan memori seiring berjalannya waktu 1885. Dia menjadi pengamatan yang aneh. Dalam pengamatan data, tingkat lupa paling lambat antara 9 sampai 24 jam. Meskipun Surut Ebbinghaus mengakui bahwa tidur terjadi pada periode. Katanya, menepis kemungkinan bahwa tidur memberikan kontribusi yang berarti. Menyebut tidur sebagai penyebab yang tidak masuk akal dari temuannya. Sebaliknya, dia menyebutkan sebagai akibat dari pengaruh kecelakaan, yaitu kebisingan di dalam miliknya data. Memanfaatkan temuan menarik ini dan menegaskan kembali prinsip bahwa kebisingan seorang ilmuwan adalah wawasan orang lain. Jenkins dan Delensbach 1928 berhipotesis bahwa tidur pada kenyataannya bertanggung jawab atas periode yang lebih lambat terlebih lagi dalam datanya. Periode tidur di malam hari dibanding dengan terjadi di siang hari hasilnya menunjukkan tingkat lupa yang lebih tinggi saat terjaga dibandingkan dengan tidur, dan melanjutkan untuk menyimpulkan bahwa kinerjanya lebih buruk pada kelompok terjaga disebabkan oleh pengaruh negatif intervensi yang biasanya terjadi saat terjaga. Pertama, periode tidur dibanding dengan periode terjaga tampaknya secara aktif meningkatkan kinerja manusia dalam keterampilan yang baru diperoleh, termasuk pembelajaran rangkaian motorik seperti bermain beberapa notasi pada piano, kemampuan untuk membedakan objek visual yang disajikan dengan cepat, dan mempelajari motorik lainnya seperti serial reaksi tugas waktu. 2. Tidur tidak memudahkan ingatan. Beberapa jalur penalaran telah digunakan untuk menyangkal pandangan bahwa tidur berperan dan kondisi memori. Pertama, beberapa orang telah menunjukkan hal itu dengan berkurangnya jumlah tidur, baik karena mengonsumsi suplemen agen pengepres seperti jenis antidepresi tertentu atau lebih jarang melalui kerusakan batang otak, terus menjalani kehidupan produktif yang normal. Tentu saja jika tidur sangat penting bagi ingatan, demikian argumennya, maka mereka yang memiliki gangguan pada tidur seperti itu akan menyebabkan berkurangnya daya ingat. Masalah dengan persepsi ini adalah banyak siswa penelitian yang mengamati tidur dan ingatannya juga menggunakan kelompok kontrol saat bangun. Misalnya, karena itu kelompok bangun dan tidur memiliki jumlah waktu yang sama, namun pesertanya dalam kelompok tidur tampil lebih baik. Maka nampaknya itulah saat tidur dibandingkan dengan terjaga dan kinerja lebih baik setelah tidur itu. Beberapa manfaat tidur untuk daya ingat harus diakui. Namun, ada pula berpendapat bahwa tidur tidak memberikan peningkatan memori yang berarti. Mereka berpendapat bahwa tidur bersifat sementara. Memori terse dari gangguan kembali Jenkins dan Delensbach. Posisi ini sekaligus mengakui bahwa ingatan harus diingat lebih baik setelah tidur daripada setelah bangun, tetapi hanya karena pasif dan sementara perlindungan yang diberikan tidur pada memori dari gangguan. Oleh karena itu, penarikan kembali lebih baik dilakukan di pagi hari segera setelahnya tidur dibandingkan setelah seharian terjaga. Namun hanya sampai terkena gangguan di hari berikutnya. Namun karena tidur tidak mengkonsolidasikan ingatan, mereka akan sekaligus menjadi rentan terhadap gangguan pada saat terjaga akan datang. Sama rentannya jika orang tersebut tidak tidur sama sekali. Oleh karena itu juga, tidur adalah tempat perlindungan sementara, tempat istirahat untuk mengingat-ingat dari efek negatif yang tak terhindarkan dari gangguan aktivitas mental selama terjaga.
Dua penelitian ini terbaru mempertanyakan hipotesis ini dengan menguji secara langsung ingat-ingatan verbal, gangguan, dan tidur. Salah satu studi ini dimanipulasi ketika waktu pelatihan, waktu pengujian, dan tidur terjadi. Guys Lucas dan lahir 2006. Tidur ditemukan meningkatkan daya ingat terlepas dari jumlah waktu terjaga, memberikan bukti bahwa tidur tidak hanya sekedar tidur. Dengan demikian juga penelitian ini menunjukkan bahwa ingatan diuji setelah tidur malam sangat tahan terhadap gangguan dan tetapi tahan di seluruh subhari yang baik. Berbeda dengan itu, kenangan setelah seharian terjaga sangatlah tinggi rentan terhadap gangguan. Secara kolektif, temuan ini memberikan bukti konsolidasi itu juga harus terjadi selama tidur agar kenangan bisa terbentuk tahan terhadap gangguan keesokan harinya. Yang ketiga, tidur memfasilitasi memori. Di antara mereka yang mengakui kontribusi tidur terhadap konsolidasi memori Thion, ada dua hipotesis utama, yaitu hipotesis pertama, permisi konsolidasi tidur menciptakan kondisi yang kondusif untuk konsolidasi memori. Yang kedua, konsolidasi aktif. Sifat unik tersebut tidur secara langsung berpartisipasi dalam konsolidasi memori. Sikap yang kondusif untuk konsolidasi atau apakah sifat biologis yang unik tidur mengonsolidasi kenangan. Perbedaannya terletak pada pengetahuan yang lengkap, penadaan fisiologis yang tepat dari kondusilitas, interpretensi, dan gangguan hubungan dengan tidur yang semuanya masih dalam penyelidikan. Salah satu kekhawatiran adalah beberapa penelitian tentang spindel tidur dan memori mencatat hal itu kuantitas spindel berkorelasi dengan kecerdasan. Dengan demikian, kesimpulan bahwa kuantitas spindel menghasilkan peningkatan kinerja setelah tidur mungkin kejauhan oleh kecerdasan. Tidur REM ditentukan oleh tiga tanda elektrofisiologi: permukaan rendah, tonus otot, gelombang otak, referensi, campuran relatif cepat, dan sesekali gerakan mata yang cepat. 10. Materi seleksi untuk bertindak pemrosesan kesalahan dan keamanan. 1. Kemajuan perhatian dan kesalahan teknologi. Akibat pesatnya perkembangan teknologi modern yang semakin memaksimalkan teknologi, persyaratan yang lebih tinggi mengenai efisiensi proses kognitif pekerjaan di bidang ini menjadi penting untuk penelitian, terutama dari sudut pandangnya pandangan pencegahan risiko. Adanya kompatibilitas dapat dianggap sebagai risiko tersembunyi, didefinisikan oleh Chapanis sebagai bahagia yang ada dalam sistem yang tidak secara langsung terlihat atau terbukti dengan sendirinya. Jaringan perhatian. Menurut pengetahuan masa kini, proses perhatian adalah dianggap sebagai satu sistem yang independen secara anatomis dan fungsional. 3 jaringan perhatian tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan bertanggung jawab untuk menjaga keadaan kewaspadaan yang terlibat dalam keduanya, kesiapan keseluruhan untuk bertindak dan kegiatan spesifik yang diarahkan pada tujuan. Yang kedua, jaringan yang mengelola proses otoritas dan pemantauan, dan yang ketiga, jaringan eksekutif yang mengontrol pengenalan dan pemrosesan informasi. Ada 2 area otak yang aktif saat subjek aktif diperlakukan untuk mempertahankan keadaan kewaspadaan: lobus frontal kanan dan parietal kanan. Setiap struktur melakukan fungsi berbeda yang diperoleh untuk mengarahkan perhatian, yaitu parietal lobe bertindak untuk melepaskan perhatian dari fokus saat ini. Ketiga, colliculus mengalihkan perhatian dan keterlibatan saat ini ke area Terakhir, lobus pulvinar menyelesaikan isi yang dihadiri area atau objek yang dihadiri dan menyempurnakan konten tersebut sehingga diberikan prioritas untuk diproses. Yang ketiga, jaringan perhatian dan kesalahan. Tuntunan tugas yang berlebihan dapat menurunkan efektivitas secara drastis sistem perhatian. Tuntunan perubahan yang dinamis, keadaan lebih, kemampuan pengaturan sistem perhatian.
Gangguan yang terjadi dalam interaksi jaringan perhatian adalah sumber utama kesalahan yang muncul dalam proses kerja. Yang keempat, jaringan eksekutif dan korteks cingulate anterior. Ada 5 jenis situasi di mana jaringan eksekutif diberlakukan. 1. Situasi yang melibatkan perencanaan atau pengambilan keputusan. Yang kedua, melibatkan koreksi kesalahan. Ketiga, situasi di mana responden baru dan belum dipelajari dengan baik. Yang keempat, yang dinilai sulit atau berbahaya. Yang kelima, hal-hal yang memerlukan penanggulangan tanggapan kebiasaan. Sistem perhatian eksekusi terdiri dari mekanisme pemantauan dan menyelesaikan konflik antara respon pikiran dan perasaan. Ada yang keempat, studi EEG. Negatif terkait kesalahan, umpan balik. Negativitas terkait kesalahan dan positif kesalahan. Menurut konsep ACC sebagai suatu bentuk perhatian yang berkomitmen untuk mengangkat tindakan dalam konteks partisipasi ACC dalam 3 proses pengaturan tindakan. Pertama, pemantauan pelanggaran kontekstual, memantau respon relatif terhadap konteksnya, dan terakhir mengevaluasi konsekuensi, motivasi, atau efektivitas dari pelanggaran harapan. Yang kelima, kesalahan manusia IRN, PA, IRN, umpan balik atau antarmuka neuroadaptif. Fokus utama teknologi neuroadaptif adalah untuk mempromosikan lingkungan yang lebih aman dan lebih baik. Kinerja sistem manusia mesin yang efektif untuk merancang neuroadaptif antarmuka, karakteristik yang berubah dari variasi keadaan saraf jaringan. Dan Micharly berfokus pada perilaku okulomotor dan menjelaskan cara pengetahuan tentang mekanisme saraf dari jenis perilaku ini mungkin diterapkan dalam dan desain neuroergonomis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.